Ranca Bulus, 15 Januari 1979, sebagai saksi bisu lahirnya seorang perempuan tangguh yang kini menjadi salah satu tokoh penting di kancah politik Sulawesi Tenggara, Haja Nurponirah Esos MM berasal dari Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Nurponirah telah menorehkan jejak panjang dalam pengabdian kepada masyarakat. Nurponirah berupaya membuktikan bahwa perempuan juga mampu berdiri sejajar di garis depan pembangunan daerah. Ia memulai kiprahnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe periode 2009-2014, dan kini dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2024-2029. Pendidikan adalah salah satu kunci keberhasilan perempuan berhati lembut ini. Setelah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Marga Karya Pondidaha, 1993, ia melanjutkan ke SMP Negeri Lahambuti, 1996, dan SMK Negeri 1 Kendari, 1999. Semangat belajarnya tidak surut meski telah berkeluarga. Ia meraih gelar S1 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Laki Dende Konawe, 2013, dan menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen di Universitas Indonesia Timur Makassar pada tahun 2021. Dibesarkan dalam keluarga sederhana oleh pasangan Darwis dan Wasiem, Nurponirah tumbuh bersama dua saudara kandung, Irah dan Nurdianti. Ia kini mendampingi sang suami, Dr. Insinyur Haji Ruksamin STMSI, IPU ASEAN Eng yang juga seorang tokoh penting di Sulawesi Tenggara. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 4 anak, Aisyah Nur Sambulandari Rukusala, Muh Raja Bintang Rukusala, Muh Sultan Zaidan Al-Farizi Rukusala, dan Muh Erdogan Pangeran Konasara Rukusala. Tak hanya aktif di dunia politik, Nurponirah juga dikenal sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Utara periode 2016-2026. Perannya dalam memberdayakan kaum perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah menjadi bukti nyata komitmennya untuk membangun dari akar rumput. Perjalanan hidup Nurponirah adalah potret perempuan Sulawesi yang kuat, cerdas, dan berdedikasi. Ia adalah simbol harapan bagi generasi muda, terutama perempuan, bahwa tidak ada batasan untuk bermimpi besar dan mewujudkannya dengan kerja keras dan ketulusan. Nurponirah bercerita, ia memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga dari keluarga sederhana. Ia bukan berasal dari latar belakang keluarga berada, baik dari pihak dirinya maupun suaminya. Pada dasarnya, awalnya saya juga kan sebagai ibu rumah tangga, yang mungkin bisa dikata serba kekurangan lah, karena kita berasal bukan dari dasarnya orang yang berada, orang tua yang berada ya, semua dari keluarga sederhana, baik itu saya pribadi ataupun bapak. Tapi kesyukuran saya menjadi anak petani yang pada saat itu ketika musim pencalekan, sebagian besar dari warga Jawa yang keluarga saya, dia meminta supaya saya tampil. Terus saya juga minta dorongan, motivasi, terutama salah satunya dengan suami, Bapak Ruksamin, dan juga kita minta doa restu dengan orang tua saya, yang akhirnya mereka setuju. Awalnya, ia hanya dikenal di lingkungan sekitar. Namun, ketika menjelang pemilu, warga di lingkungannya yang sebagian besar berasal dari Jawa mulai mendorongnya untuk tampil dan berperan lebih. Dorongan itu tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari keluarga terdekatnya, terutama suami tercinta. Ia juga meminta doa restu dari orang tua, yang akhirnya memberikan dukungan penuh atas keputusannya. Salah satu motivasi awal Nurponirah untuk terjun ke politik adalah karena pada saat itu belum ada calon legislatif dari daerah transmigrasi, tempat asalnya. Meskipun ia merasa kurang pengalaman dan berasal dari keterbatasan, ia tidak melihat alasan untuk tidak mencoba. Seiring waktu, ia mengaku mulai belajar seluk-beluk dunia politik. Ia banyak bertanya dan meminta petunjuk dari suami serta keluarga besar. Melalui proses langsung di lapangan, ia mulai memahami berbagai persoalan dan keluhan masyarakat. Keterlibatannya secara aktif membuatnya peka terhadap kebutuhan warga di berbagai kecamatan dan desa, termasuk para ibu rumah tangga yang menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial. Pada pemilu 2019, berkat kerja keras dan dukungan masyarakat, Nurponirah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Konawe.
Namun, masa jabatannya hanya berlangsung 1 periode karena suaminya, Ruksamin, terpilih menjadi Bupati Konawe Utara. Ia pun memutuskan untuk fokus mendampingi suami sebagai ibu bupati. Pada pemilu 2024, Nurponirah kembali diminta untuk maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari daerah pemilihan 6 dengan nomor urut 6. Berkat kepercayaan masyarakat yang kembali mengalir, ia berhasil meraih suara terbanyak dan kini mengemban amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Motivasi terbesar Nurponirah dalam dunia politik adalah menghadirkan peran nyata perempuan dalam pengambilan keputusan. Ia ingin memastikan isu-isu penting seperti peningkatan sumber daya perempuan dan kesejahteraan keluarga mendapat perhatian serius dalam proses pembangunan bangsa. Ya, motivasinya Bu? Motivasi terbesar saya terjun ke dunia politik adalah keinginan untuk menghadirkan peran nyata perempuan dalam mengambil keputusan. Dan saya juga ingin memastikan bahwa isu-isu penting seperti peningkatan sumber daya perempuan dan kesejahteraan keluarga untuk mendapatkan perhatian yang layak dalam proses pembangunan bangsa. Dalam perjalanan politiknya, inspirasi terbesar datang dari orang tua, mertua, dan suaminya di mana mereka adalah sosok-sosok yang telah memberikan dorongan serta teladan dalam menjalani peran publik sebagai seorang perempuan. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, dirinya selalu membawa perspektif perempuan ke dalam proses pengambilan kebijakan. Di mana keterwakilan 30% perempuan dalam lembaga legislatif adalah peluang besar baginya untuk memperjuangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan perempuan dan masyarakat secara luas. Untuk generasi muda perempuan yang ingin terjun ke dunia politik atau kepemimpinan, Nurponirah berpesan, belajarlah dengan tekun, siapkan diri secara mental dan spiritual, dan jadilah pribadi yang kuat serta memiliki prinsip hidup. Dari Kota Kendari, Sigit Purnomo mengabarkan.